wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ketua MUI yang saya dan kita muliakan, beserta sekretaris, para ulama, para masyayikh, para habaib, kiai, ustadz, ustadzah, pengurus majelis taklim, ketua DKM, mudah-mudahan beliau semua sehat, panjang umur, amin. Segenap jajaran para tokoh, orang-orang tua, sesepuh dan aparatur pemerintah, dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Camat atau yang mewakili Bimas, Babinsa, mudah-mudahan dalam tugasnya diberikan kelancaran, amin. Segenap panitia, penyelenggara acara halal bihalal hari ini di komplek Grandville ya, mudah-mudahan segala usahanya dibalas dengan pahala yang berlimpah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, segenap masyarakat yang hari ini berkumpul bersama-sama, mudah-mudahan nanti kita kumpul lagi di surga. Amin ya robbal. Mau masuk surga? Benar. Mau kapan? Berangkatnya kapan? Karena salah satu tiket surga itu adalah naik keranda. Surga itu indah. Karenanya orang bertakwa yang tujuan orang puasa la'allakum tattaqun itu akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu besar, begitu luas sehingga tidak perlu takut kehabisan kafling. Kaflingnya gede, luas, besar. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang bertakwa? Di antaranya yang sukses, yang berhasil mendapatkan predikat muttaqin dari puasa Ramadan yang dijalankan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. Siapa tuh orang bertakwa? Cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 4 ciri orang bertakwa. Jadi kalau mau tahu apa mau tua ini? Kalau mau tahu apakah puasa kita kemarin berhasil atau tidak, apakah kita termasuk orang yang bertakwa, maka 4 ciri ini harus ada. Berat sangat, karena balasannya surga. Senangnya senang terus, bahagianya bahagia terus, gembiranya gembira terus. Sampai kapan? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Gak ada nangis, gak ada sedih,
nggak ada duka, nggak ada galau. Semua orang di surga gembira dan bahagia. Senang? Mau? Cepat? Oh, tetap enggak ya. Udah lunas ini perumahan? Pantes belum mau berangkat. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu senangnya berbagi, baik dikala dia luas rezekinya, lapang usahanya, maupun mungkin di saat dia sedang sempit dalam urusan rezeki, dalam urusan usaha. Kenapa? Sebab buat orang bertakwa tidak ada hidup yang susah. Semuanya senang gembira, tergantung siapa yang dilihat. Ini rumah nih di Greenville, ukuran berapa paling kecil? 3x3. Ibu ini ada. Berapa paling kecil? 2960. Masya Allah. Seneng nggak? Bahagia nggak? Tapi kira-kira masih ada yang nangis nggak punya 2960? Nangis karena belum lunas? Apa karena nangis kurang gede? Kurang gede? Nah, kalau ngelihatnya ke orang yang nggak punya rumah, pasti bahagia. Ya Allah, bahagia sekali aku nih. Senang sekali hidupku. Aku punya rumah, walaupun harus berhutang. Mudah-mudahan ada rezekinya. Semoga cepat lunas. Sementara banyak orang yang sampai usia sudah lanjut, sudah tua, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Kira-kira 2960 seneng gak? Seneng gak? Kata yang gak punya rumah gak apa-apa, walaupun masih ngontrak. Yang penting bisa kebayar. Daripada ada orang ngontrak 6 bulan nunggak belum terbayar. Kata yang nunggak, yang penting di 7 bulan bisa kebayar. Daripada tinggal di kolong jembatan. Kata yang tinggal di kolong jembatan, aku senang, aku gembira. Yang penting aman. Berapa banyak teman-temanku di kolong jembatan dikejar-kejar sama keamanan. Kata yang dikejar keamanan nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga, biar nggak kena sakit gula. Gitu. Udah susah, ongkos biaya berobat mahal lagi. Nggak apa-apa, daripada ada yang dikejar masuk ke kali pakai ilmu batu. Sekali masuk nggak balik lagi. Bayangkan kita kalau jadi orang takwa, senang susah itu bahagia. Bukan bahagia karena susah, karena ternyata ada orang yang lebih susah dari kita. Ada orang yang lebih menderita dari kita. Ada orang yang lebih payah daripada kita. Mungkin secara ekonomi ibu bapak biasa saja, sehingga suami ibu betah di rumah, anak-anak ibu pulang sekolah langsung ke rumah. Emang kenapa? Laki mau kawin lagi, entah ayah duit nak. Orang gak ada duit, mau kawin sama siapa dia? Ya. Anak mau ngayap pergi jauh, butuh modal, ongkos ke ayah. Jajan aja cuman seblak. Mau kemana? Ke diskotik. Mau kemana? Berjudi. Mau kemana? Ke tempat pelacuran. Mungkin ekonomi tidak luas, ekonomi susah, sederhana, tapi keluarga bahagia. Betul nggak? Ada orang yang diuji. Tiis, apa tiis namanya? Cicis, cicis nasuur. Acis, lu bohong-bohongin gue lu. Kan lu kata cicis, sekarang acis. Acis nasuur, ya. Betul tak? Mohon. Suami ente pulang-pulang. Bini ente kamana? Anak udah aura-auran udah. Padahal duitnya banyak.
ternyata justru jadi bencana. Kalau melihat itu, ya Rob, terima kasih Kau telah berikan aku kehidupan yang bahagia. Anak, suami, istri duduk, kumpul bersama, ada kesempatan untuk cerita, jalan, tamasya bareng-bareng. Maka buat orang bertakwa nggak ada hidup susah. Semua gembira, semua bahagia, tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Sehingga karena dia merasa hidup bahagia, timbul di hatinya rasa apa? Ingin berbagi kepada yang menderita, ingin berbagi kepada yang susah. Ya Allah, kalau suruh bayar sakinah, mawaddah, warahmah, mungkin 1 triliun pun tidak terbayar. Mana buktinya? Ibu tahu nggak orang terkaya sekarang di dunia? Saha namina? Haji Amin, Haji Amin. Yang terkaya di dunia saat ini Jeff Bezos. Si botak tuh, Albot, yang kepalanya botak, pontos, ganteng, keren, yang punya Amazon, e-commerce, duitnya 2000 triliun. Ya salam, 1 triliun 1000 miliar, kaliin 2000. Insya Allah kalau dibeliin cendol keuruk Grandville, mati orang Grandville, kelep cendol, tukang cendol udah meninggal mungkin. 2000 triliun kali 1000 miliar, itu duitnya tuh, kekayaannya. Tapi bercerai sama bininya, bercerai sama bininya, ternyata dapat kebahagiaan masih kurang 2000 triliun, bercerai juga sama istrinya. Tapi ibu-ibu di Grandville, Masya Allah, masih betah tinggal sama dia. Yang masih punya utang rumah masih betah, yang tiap bulan masih nyicil masih betah, yang motornya begitu aja masih betah, yang kadang pulang kadang kagak masih betah, yang kadang bawa duit kadang cuman bawa pakaian kotor masih betah. Lah yang 2000 triliun bisa bercerai, coba nih yang ngawur-ngawuran masih pada betah. Ya mahal nggak tuh? Ibu karena cinta bakal terpaksa. Jawabannya karena nggak ada lagi. Ya itu semua karena ibu bahagia. Kata ibu bahagia pala lu. Kalau nggak mikir anak, masih bagus mikirin anak. Kalau nggak mikir anak, Pak Ustadz, udah saya tuker laki saya mau botol kecap. Masih bagus Bu, mikirin anak. Ada orang nggak mikirin sama sekali. Berarti saat ibu mikirin anak, saat itu Allah menitipkan rahmat. Ya Allah, rasanya pengen bubar ngelihat laki udah jelek, pendek, hitam, belagu lagi, duit kagak. Cuman gue lihat anak 5, kerja kagak, tapi ngerjain betah banget. Itu masih mikir begitu tuh, itu rahmat itu. Sama kayak bapaknya, masak kagak bisa, ngurus anak enggak, ngurus laki juga kagak, minta duit terus. Kalau nggak mandang rasanya. Masih mikir begitu, itu rahmat. Alhamdulillah masih dikasih pikiran begitu. Alhamdulillah masih dikasih rasa begitu. Banyak orang yang nggak dikasih pikiran begitu, banyak orang yang nggak punya perasaan begitu, sehingga nggak punya timbang, nggak punya pertimbangan, nggak punya kebijaksanaan. Maka orang bertakwa nggak ada yang merasa hidupnya menderita, semuanya senang, gembira. Sekalipun mungkin dalam pandangan orang ibu dalam keadaan susah, tapi melihat orang lain
yang lebih susah, maka ibu adalah raja dari segala raja untuk kalangan mereka yang lebih susah. Betul nggak? Itu hebatnya takwa. Kenapa Allah kasih alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra? Nggak ada bilang saya susah. Ya Allah, masa saya suruh berbagi? Iya lu susah kalau ngelihat orang yang rumahnya 2000 meter. Iya lu susah kalau ngelihat orang yang mobilnya Ferrari. Iya lu susah kalau ngelihat orang yang pakai Alphard. Walaupun lu cuma Al-Fatihah ya yang lu punya. Tapi kalau ngelihat orang yang nggak punya motor, lu bahagia. Ngelihat orang yang nggak punya sepeda, lu bahagia. Bahkan ada orang nggak punya kaki, orang nggak punya tangan, bagaimana dia mau pakai jam? Ibu jamnya mahal, murah kata ibu-ibu. Yang mahal jamnya pe tangannya. Ya Allah. Ibu jangan bandingin sama orang yang punya jam Richard Mille RM yang harga jamnya 8 miliar. Jam doang 8 miliar. Allahu Akbar. Punya 10 dibeli di komplek. Jamnya 8 miliar. Dia koleksi lagi Pak. Dia koleksi. Mungkin jam kita paling cuma 20.000 made in pasar malam. Iya enggak? Night market. Ini made in night market. Buatan mana itu? Pasar malam PA. Night market. Buatan pasar malam 200.000, 100.000, nggak apa-apa, sama diputar ngaco juga. Iya, itu jam yang 8 miliar puter dah ngaco. Sama baterainya habis berhenti, nggak mentang-mentang 8 miliar diputar matahari ngikut. Aduh, bulan puasa nih gue pengen cepet, gue cepetin jam gue ngikut matahari. 8 miliar, agak gue sama kayak made in pasar malam, sama. Tapi senang ya Allah. Kalau nggak ada, lu mau ngangkat apa? Ayo dah, bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu. Yang nggak punya tangan bisa ngelukis pakai kaki. Lu tangannya bagus, bisa nggak lu? Lo kan cuma bisa gini doang. Yang nggak punya tangan, kakinya bisa ngelukis. Coba tuh pikirin, kita punya tangan, ngegambar aja berantakan, nulis ceker ayam. Ini orang tangan nggak ada, kakinya bisa ngelukis. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, mulutnya bisa ngegambar. Allah. Saudara, tangan lengkap, kaki lengkap, ngegambar kagak bisa, nyanyi kagak bisa. Orang yang matanya nggak bisa ngeliat, buta, tunanetra, Quran 30 juz. Ini yang melotot ikan mas poki. Udah berapa juz nih? Ayo dah, ayo. Buat dia mungkin ibu bahagia, punya mata yang sempurna bisa melihat. Tapi buat ibu mungkin melihat dia orang bahagia. Ya Allah, mata tak ada, mata tak bisa melihat, tapi hafalannya kuat, tapi baca Qur'annya hebat. Ya Allah, dia bersyukur karena hafalan bagus, ibu bersyukur karena bisa melihat. Mana yang susah? Gak ada yang susah. Mana yang gak bahagia? Semua bahagia. Sehingga Nabi menyebut orang Islam, orang beriman itu penuh ketakjuban. Susahnya dapat pahala kalau dia sabar, senengnya dapat pahala kalau dia syukur. Dua-duanya punya kesempatan dapat pahala. Mana yang menyusahkan? Orang dua-duanya punya kesempatan dapat pahala, dua-duanya dapat kesempatan masuk surga. Betul tak? Jadi makna alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra itu begitu. Ustaz, bagaimana orang susah masa suruh sedekah? Ya jangan lu lihat orang yang lebih, lu lihat yang lebih menderita. Ntar ada kasihan di hati lu. Ya Allah, kita tuh kayak pengen bayar kebahagiaan. Ibu coba tanemin di hati. Yang ibu bayar tuh bukan dia, yang ibu sumbang bukan dia, tapi ibu kayak ngebayar kebahagiaan ibu. Contoh ya, contoh. Waktu zaman COVID kemarin, hampir 2 tahun nggak ada panggung begini, nggak ada. Sekarang aja udah WHO nih, ya si siapa tuberos apa tuh, tua WHO tuh, ya
udah ngasih info seluruh dunia semua kembali normal, tidak ada COVID dan hidup semua kembali normal. Alhamdulillah. Itu ketua WHO-nya udah ngasih tahu. Senang hati kita. Sebab perjalanan 2 tahun COVID kemarin Pak, aduh bukan perjalanan yang ringan, berat. Ada orang meninggal kena COVID, ada orang meninggal keracunan jigongnya sendiri. Kata pemerintah, wih 3 jam cuci, 8 jam dipakai terus maskernya. Meninggal ngapa nih? Ini mah keracunan jigong. Dipakai terus 24 jam. Buah. Mabok udah. Iya kan? Bapak saya, emak saya meninggal 2021 kemarin. Tuh dimakamin tuh di Al Azhar tuh, Memorial Garden tuh. Di mana? Kerawang. Udah jadi orang Kerawang tuh bapak emak saya. Pinggir tol lagi rumahnya. Iya kan? Bayangin. 11 Juli emak wafat, 16 Juli ayah nyusul. Diduga COVID. Disuruh bayar. Beli obat saya, Gamaras. 1 miliar kurang lebih. Karena satu ampulnya 60 juta. Butuh 23 ampul. Itu obat. Mau disuntik jam 9, jam 8 meninggal. La ilaha illallah. Mana udah gue beli lagi? Boleh tanya, bener. Saya nyari coba susah banget, ngimpor. Datangnya lama, kalaupun ada udah dikip, udah dipegang, entah siapa yang megang itu barang. Normal 3 juta, COVID 60 juta harganya per ampul disuntik. Kata orang itu obat sakti. Emang banyak sih yang sembuh pakai itu dulu. Tergantung ya, nyawanya juga emang. Ya giliran saya beli jam 7 datang barangnya jam 8 meninggal. Ya jam 9 kurang sejam. Benar. Saya yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya emak. Makanya kalau ada paket murah di sini tanah kasih saya. Maaf ya. Itu yang tadi duit Pak, 1 miliar buat apa tuh? Buat kehidupan bapak saya kan? Ya kan? Biar bapak saya sehat, bapak saya bernyawa. 1 miliar dikeluarin. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak bersyukur kepada Allah, bapaknya masih hidup, emaknya masih hidup, nggak pakai bayar 1 miliar. Tapi giliran emaknya datang minta 5.000 diomelin, minta mulu, goceng ngasih kagak bentak. Bapaknya datang minta 100.000 buat beli beras, buat makan, diomelin sama anaknya. Ya Allah, bersyukur kalau ngelihat kisah saya, soulmate berani nebus. Andai kata itu nyawa dibagi 1 miliar saya bayar. Bahkan saya bilang sama dokter, berapapun dok biayanya saya siap insya Allah. Walaupun saya bingung dari mana duitnya, ntar siapa kayak saya jual. Urusan belakangan dah. Buat nembus apa itu? Nembus kehidupan. Ibu bapak masih hidup, anaknya hidup, suaminya hidup, istrinya hidup, emak bapaknya. Apa yang lu tebus? Ayo bayar zakat 3,5 liter aja ngitung. Emang gak ada yang 2 liter apa? Berapa tuh zakat di masjid? Ya kurang lebih 50.000. Allahu Akbar, mahal banget, mahal banget. Gocap setahun mahal. Lu beli pulsa sebulan berapa? Udah gitu pulsanya buat main itu lagi. Slot. Depot cuy. Udah di WD belum loh? Buat main slot jutaan. Nggak ada mahalnya loh. Giliran zakat gocap mahal amat. Jangan-jangan tuh masjid korupsi. Wah, kasih gocap aja nuduh korupsi. Berapa sih harga beras dihitung tuh? Harga beras 15.000. Enggak, ada yang teban. Jangan-jangan yang 15.000-nya dimakan sama panitia. Begitu. Udah gocap itu lagi. Sujon lagi. La ilaha illallah. Giliran mau bandar lo kagak seuzon. Lo pernah nggak berusaha sama bandar judi? Ini pasti gue dikerjain nih. Gue kalah mulu. Enggak. Insya Allah menang. Pakai insya Allah lagi. Bismillah dah menang. Gitu.
Ayo. Makanya saya bilang, bagaimana tuh cara ibu gampang, bapak gampang ngeluarin duit, niatin nebus kebahagiaan yang orang lain nggak dapat. Saya punya duit, pengen tebus tuh sehat bapak saya biar hidup, keluar duit miliaran, kagak dapat juga. Saudara masih ada orang tua yang masih punya emak, punya bapak, nggak pakai bayar, senengin dah bapak emak kita, ajak jalan-jalan, muterin-muterin komplek ya. Ayo mak jalan-jalan AC kemana? Ya muter-muter aja di sini. Namanya juga jalan-jalan. Ada rezeki, bawa yang punya duit, umroh, haji, ke Bandung, ke Puncak, ke Ragunan, sama safari, ke Ancol, ke TPU. Ayo lihat kembang, banyak di situ kembang. Ke Cibodas nggak punya duit, kita ke TPU aja, banyak kembang baru. Bawa jalan-jalan, mumpung masih sehat. Jangan begitu kita mau pergi, emak mau ngikut, bapak mau ngikut, udah jangan ikut-ikut. Ini cuma saya sama bini sama anak. Begitu emaknya udah stroke, bapaknya stroke baru, ayo mah jalan-jalan, jalan-jalan pala lu ngebul. Gua nggak bisa jalan baru lu aja. Kemarin gua sehat lu kagak aja, gua ngikut lu gak kasih. Punya duit, ini cerita yang punya duit nih, karena yang punya duit belum tentu nyenengin bapak emaknya. Banyak tuh ditaruh panti jompo. Saya pernah tuh ke panti jompo daerah Jakarta Timur. Saya tanya, ibu kok di sini bu? Emang gak punya anak? Punya Pak Ustadz. Anaknya nggak kerja, direktur. Masya Allah. Rumah tingkat. Dulu saya di atas. Begitu kawin punya bini, bininya bilang resah, gelisah, nggak seneng. Dibawa ke panti jompo karena bininya kagak mau tinggal sama mertua. Saya tanya, ibu marah, ibu dendam? Demi anak bahagia, tidak ada marah sedikit pun di hati saya. Allah, nangis saya tuh. Mae dibuang. Ibu mau nggak? Di sana enak bu, tempatnya ada AC. Panti jompo ada AC, teman-teman ibu banyak situ tuh yang seumuran. Mau nggak tinggal situ? Dikasih makan gratis, dikasih AC, tempat tidurnya, tingkat, lapangannya luas. Mau? Ibu senang tinggal di mana? Di Grand Pin, sama anak, sama cucu, sama mantu kalau bisa. La ilaha illallah. Minimal jangan lu buang deh bapak mak lo, ya, dikiloin kagak laku. Besi tua dikiloin diangkut. Ini orang tua siapa yang mau ngiloin? Ayo dah bersyukur sama Allah, ya, tebus tuh kebahagiaan yang orang lain nggak punya. Dengan apa? Senangkan ibu bapakmu. Begitu caranya. Ma bapak saya tua Pak Ustadz, nyusahin aja, ya. Maaf nih, dia nyusahin lo paling tinggal nunggu mati. Kapan sih emak bapak kita nyusahin? Paling usia 60, 70, udah peot, udah susah.